Nggak bendaknya ya. Jadi topik saya kira pada malam hari ini dalam membuat kesempatan perkenalkan bahwa nama saya Budi Purnomo, saya dari Eko Kanan. Kebetulan saya dulu anak muda di sekolah dasar Dharma Widya Sewa mungkin ada yang pernah ke sana. Ya, itu singkat lumayan apa itu pekerjaan tempat tinggal saya. Kita langsung saja ya di mulai topik. Program ini Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam berbicara mengenai keselamatan ini. Jadi kita dapat berbicara dari hal yang buruk. Kita saat ini apakah mendapat keselamatan ini? Saat ini kita kira-kira selamat kan? Kalau selamat dari apa? Ya, Anda katakan bahwa saya ini selamat kan? Terus kenapa saya bisa selamat? Oleh sebab itu saya melakukan lebih membuat keselamatan diri, bukan mencari keselamatan diri. Kenapa membuat? Ya. Ya, kenapa membuat? Bukan mencari. Kalau kita mencari berarti kita mengandalkan atau tergantung dari kita lain. Kalau membuat dan mencari, berarti mencarinya dari kita. Tetapi kita sebagai manusia bukan mencari, tetapi membuat. Jadi untuk selamat kita, siapa yang bisa membuat diri kita sendiri? Kita tidak perlu mencari kesana sendiri, karena diri kita sendiri.
yang bisa menentukan kita selamat atau tidak dalam kehidupan. Jadi mengenai keselamatan diri ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya kebukaan. Ada yang tahu karma itu apa? Karma adalah perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Ya. Kau yang kaitan buruk. Terus ada lagi? Ya. Perbuatan. Betul. Baik buruk. Baik buruk yang bagaimana? Yang disertai adanya cekak atau kehendak. Disertai cekak atau kehendak. Jadi karena disertai cekak kehendak, perbuatan yang kita lakukan dengan cara kita lakukan dengan cara sengaja. Betul tidak? Saya sudah mengatakan wahai para ibu, ketika kalian menggunakan jadi perbuatan yang menghasilkan karma dan perbuatan yang disertai dengan adanya dan tidak tahu cinta. Jadi karena apa yang kita lakukan adalah kemauan kita atas niat kita, apapun hasilnya itulah yang harus kita jalan dengan ikhlas. Dengan ikhlas harus kita jalan. Selanjutnya mengenai karma, ada mungkin beberapa yang mempunyai pendapat ya, atau konsep yang mungkin kurang tepat, yaitu bahwa karma itu dianggap sebagai hasil. Karma dianggap sebagai hasil. Itu dapat dia kurang tepat. Pertanyaan, emang penting apa? Bentuknya apa? Ngerti itu. Jadi sangat penting sekali. Program ini berbaik dengan saudara-saudara yang dikasih kita. Sangat penting sekali kita harus tahu nih, apa akibat apa karma. Itu sangat penting. Nah, contohnya, kalau kita sedang mendapat suatu berkah, biasanya kita apa? Mengucapkan karma baik, ya kan? Ya kan? Wah, kita dapat ujian sebuah karma baik. Tetapi ketika kita jatuh, kita karma buruk gitu ya? Ya kan? Banyak yang beranggapan begitu. Banyak itu, tetapi itu anggapan yang kurang. Pentingnya apa? Pentingnya apa? Harus paham. Ya. Ini adalah kaitannya dengan yang namanya fungsi karma. Fungsi karma. Fungsi karma adalah itu jaga karma mendorong menekan dan berkorban. Ya. Jaga karma mendorong menekan dan berkorban. Itu fungsi karma. Jaga karma kita bahas satu-satu. Jaga karma adalah karma yang mempunyai fungsi menimbulkan sebab sebagai syarat terjadinya suatu. Jadi menimbulkan sebab syarat suatu terakhir.
Dan janaka karma ini muncul kapan? Muncul pada pikiran terakhir menjelang kematian. Pikiran terakhir menjelang kematian. Ya, janaka karma ini. Ketika seseorang akan meninggalkan dunia, janaka karma ini yang menentukan kita akhir kita. Ya. Jadi kalau diurutkan dari karma yang mempunyai potensi paling tinggi ke paling rendah, potensi yang muncul di dalam janaka karma yang pertama adalah karma berat. Karma berat atau biasa disebut garuka karma. Mungkin kalau karma sering ya kita dengar garuka karma. Karma berat. Ada dua karma berat, yaitu karma berat yang baik dan karma berat yang buruk. Kalau karma berat yang baik itu mencapai jannah. Orang yang mencapai jannah ketika meninggal dunia jannah, maka dia akan terakhir di alam neraka. Dia kata sudah mencapai jannah dan meninggal dalam jannah, akan terakhir di alam neraka. Sudah di atas jiwa lagi di mana dia. Kalau yang buruk itu ada 5 perbuatan durhaka atau biasa dilakukan. Apa itu 5 perbuatan durhaka? Yang pertama, melukai seorang budak. Yang kedua, membunuh seorang anak. Yang ketiga, memecah belah sesama. Yang keempat, membunuh ayah. Yang kelima, membunuh ibu. Jadi kita jangan sampai melakukan salah satu dari 5 perbuatan durhaka ini. Karena apa? Ini bobotnya sangat berat. Bobotnya sangat berat. Karena yang kita lakukan kalah dengan bobot ini. Dan ini yang muncul kalau kita pernah melakukan, yang muncul menjadi janaka dan mendorong ke melakukan janaka lahir di neraka. Nah, kalau kita nggak pernah melakukan perbuatan yang berat, yang garuka karma yang baik, mencapai jannah, buru-buru mencapai jannah, latihan meditasi adalah jannah. Latihan meditasi jannah. Kapan mencapai jannah? Subuh-subuh mencapai jannah. Udah nggak ada lawan lagi, Pak. Sampai di mana nggak ada lawan. Jadi sangat penting ya, orang-orang ini Bapak Ibu dan saudara dan kekasih di dalam Tuhan. Kita melatih meditasi untuk menentukan potensi. Tentunya kalau kita kait berarti potensinya yang baik. Itu karma yang bobotnya paling besar, paling berat. Banyak karma menjelang ajal. Yang datangnya tiba. Ya, misalnya seperti contoh ya, teman-teman saudara, kita tidak jangan salah ya, itu misalnya kecelakaan sudah meninggal, menjelang ajal.
Itu yang kedua. Maka perlu penting sekali kita untuk membiasakan diri kita berpikir yang baik, yang positif. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa membiasakan diri, kita akan menjadi refleks spontanitas. Ketika kita sudah terbiasa melakukan, tiba-tiba ada hal yang buruk, refleks kita pikiran yang positif. Iya. Refleks itu ya, misalnya ya, dulu ketika kita belum bisa menulis, ya, dulu sebelum kita bisa nulis aja, langsung bisa A, B, susah. Sampai nulis saya ditekan sampai kertasnya bolong, ya enggak? Nah, terus sekarang bagaimana kalau nulis? Kita nulis, ada yang ngomong kita sambil nulis, bisa. Pertanyaan, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena sering kita latih. Dan ketika kita latihan dulu A, B, C, D, waktu kecil itu terus kita latih, tersimpan dalam memori, tersimpan dalam memori kita, tersimpan terus, akhirnya menjadi refleks. Ketika kita nulis, dulu waktu masih belum lancar mah, nulis ini Bapak Budi masih pikir iya mana lagi. Iya aja masuk salah C, dihapus. Ini. Sekarang Pak ini Bapak Budi. Ketika kita nulis pikir, kira-kira kita mikir nggak huruf apa yang akan kita tulis? Ini nih Bapak Budi, imana, imana, enggak. Tapi langsung aja ini Bapak Budi. Kenapa dipikir? Karena sudah terbiasa. Kita biasakan, kita simpan. Akhirnya jadinya refleks. Ini yang dalam kehidupan sehari-hari. Sama. Mungkin kalau kita waktu ingat masih kecil, latihan ABC kayak susah ya. Kita latihan naik motor misalnya. Ada yang ingat pertama kali latihan naik motor, starter baru nyala, cuk, mesin motor bunyi, pikiran hati kita juga ikut bunyi ya, gasnya kencang, tambah kencang juga, ya, kita masih apa tuh, masih tegak, masih rapat. Tetapi kalau sudah terbiasa, akhirnya apa? Udah, kita naik motor mah, nggak pikir. Kenapa? Karena sudah jadi. Sama seperti tadi, pikiran kita juga perlu kita isi hal yang baik supaya tapi bisa ada hal yang buruk dan itu menjelang ajar juga ada refleks yang positif muncul, bukan ketakutan kepada Allah. Perlu dibiasakan sehingga ketika hal buruk yang muncul baik-baik, bukan langsung buruk. Nah, misalnya ada karma yang menjelang ajaran datang, refleks yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, karma kebiasaan atau yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan rata-rata yang muncul ya ini, yang muncul yang dalam kehidupan sehari-hari, yang kita lakukan terus. Ini nanti yang akan
Jadi kalau kita bertanya ya, kira-kira saya perbuatan baik apa buruknya banyak yang mana ini? Kita coba jujur ya, ketika mau tidur kita jujur pada diri sendiri, ya, jujur pada diri sendiri. Oh, saya kira-kira bagaimana ya orangnya? Kira-kira sehari ini kan sering perbuatan yang saya lakukan tadi, yang baik mana, yang buruk mana, kesalahan yang mana. Terus dalam keseharian kita bagaimana yakin? Yang tahu diri kita kan? Karena bohong atau tidak siapa yang tahu? Kita. Ya. Ada yang bisa membohongi diri sendiri. Ada yang bisa berbohong kepada diri sendiri. Tidak ada. Ketika kita sudah jujur, oh, kayaknya ini mudah saya perbaiki yang ini, sehingga apa? Kita kedepannya akan menjadi lebih baik. Jadi perilaku kita dalam perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari rata-rata yang akan muncul menjadi catatan. Karena kalau kita sudah terbiasa, pikiran kita bergerak seperti itu. Kalau tadi karma berat gak ada, karma bilang aja gak ada, karma kebiasaan gak ada, berarti ada karma setengah hati. Apa itu karma setengah hati? Karma yang kita lakukan ikut-ikutan. Ya awalnya gak ada niat, kita ikut-ikutan misalnya. Oh hari ini tadi pelihara, kita gak punya niat sama sekali pelihara. Ya, kita gak ada niat sama sekali pelihara. Karena teman dekatnya, sohibnya ngajak, akhirnya apa? Ya udah ya, ikut aja ya. Keluarga di rumah juga ngapain? Udah, pelihara juga setengah hati kan. Karena itu perbuatan baik walaupun setengah hati, apa? Bagus. Ya bagus juga. Ya namanya perbuatan baik pasti bagus. Cuma yang tidak maksimal gitu kan. Nah, kecuali awalnya dari rumah kita sudah niatkan beda. Tetapi walaupun begitu ya, misalnya dari ketiga kali tidak ada, dari ini bisa muncul. Nah, dari keempat ini yang muncul salah satu itu nanti apa? Ditekan, didorong, dipotong. Jadi setelah ditekan, didorong, dipotong, ya pikiran yang muncul tadi ditekan, didorong, dipotong, jadilah kita. Jadilah kita. Oleh sebab itu, antara yang satu dengan yang lain berbeda. Antara yang satu dengan yang lain berbeda. Kalian tadi ada peranan apa? Karena dipotong, didorong, ditekan. Iya. Ya, ketika mungkin kita sering berbuat yang baik dalam kehidupan sehari-hari, itu akan mendorong tentunya ke arah yang baik. Kalau dia datang menghadapi karma yang buruk, akan menekan atau memotong hal yang buruk. Begitu juga sebaliknya. Setelah itu jadilah kita manusia. Nah, pertanyaannya, kita terakhir jadi manusia itu baik atau buruk? Berarti kondisi karma yang baik sama buruk banyakkan ya baik. Iya, banyakkan yang baik. Karena apa? Sang Buddha mengatakan bahwa suku teramat sulit
Sungguh teramat sangat sulit terakhir menjadi manusia. Samudra mengibaratkan seekor kura-kura. Seekor kura-kura buta di tengah samudra. Nah, kura-kura buta di tengah samudra muncul ke permukaan setiap 100 tahun sekali dan harus memasukkan kepalanya ke gelang-gelang. Gelang-gelangnya di mana nggak tahu. Nah, kita bayangkan dulu ya. Ini samudra luas, seekor kura-kura ada gelang-gelang entah di mana. Dia 100 tahun sekali nongol. Tetapi harus masuk ke kepalanya ke gelang-gelang. Kira-kira gampang atau susah? Susah. Jangankan buta, jangankan nggak buta, jangankan buta yang nggak buta aja susah loh. Coba ya cepurin aja, cari dah sana, boro-boro. Itu buta. Buta yang di atasnya juga belum tentu ngerti ya kan? Tetapi karena adanya dorongan karma, dorongan karma yang apa? Jadi kayak muncul, muncul. Nah, jadilah. Sudah nanti ya direnungkan, bayangkan ya pura-pura buta di tengah samudra, nongolnya 100 tahun sekali harus dimasukkan kepalanya ke gelang-gelang. Itu ibarat sangat susahnya terlalu sebagai manusia. Ya. Berarti karena kita bisa terlahir sebagai manusia, berarti kita mempunyai simpanan karma baik yang sangat baik. Iya, simpanan karma baik yang sangat baik. Dan setelah jadi manusia, apa sudah cukup? Sudah cukup nggak? Lanjut, jadi bayi sudah cukup. Perlu perjuangan lagi, ya kan? Makin bertambah, terus semakin berat juga bebannya. Semakin gede semakin berat. Dulu ya, waktu saya SD, lihat anak-anak SMP kayaknya, saya SD kapan? Saya SMP kayaknya seneng ya. Iya kan? Setelah SMP, kapan saya SMA? Kayaknya seneng. Setelah saya tak melihat orang kuliah, kayaknya orang kuliah kayaknya gak ada aturan ini itu selatan. Iya kan? Kuliah. Setelah kuliah, lihat orang kerja, kayaknya udah ya, dapat gaji dan lain sebagainya. Setelah kerja, pusing dengan kebutuhan ini anak kecil, nggak punya beban, itu apa? Jadi perlu apa? Setelah kita lahir, makin gede, bukannya tambah enak, tetapi butuh perjuangan. Dan yang menunjang kehidupan suatu makhluk adalah kebajikan. Jadi kita bisa hidup dari lahir sampai sekarang itu ditunjang. Yang menunjang apa? Kebajikan kita. Terus kita didorong. Jangan salah, tiap hari datang tuh karma yang potong, dorong, letak itu datang terus. Makanya tiap orang ada yang bisa, ada yang jatuh lah, ada yang kecelakaan lah, ada yang dapat berkah dan lain sebagainya. Kenapa? Didorong terus. Karma baiknya didorong terus kita. Ya. Nah, kita kembali memahami pentingnya karma dan pentingnya karma dan akibat. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Nanti coba ya, penting tidak. Jadi karma itu perbuatan. Ya,
perbuatan yang kita lakukan, baik itu melalui jasmani, pikiran, ucapan, perbuatan yang kita lakukan. Hasil wipakakama itu adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan dengan apa? Dengan peranan tadi, dorong, potong, tekan, dorong, potong, tekan. Jadilah yang kita nikmati. Jangan salah, apa yang kita nikmati itu udah ada perannya dorong, potong, tekan. Makanya kalau misalnya kita mempunyai anggapan bahwa karma sama dengan hasil, maka nanti akan timbul kekecewaan. Kenapa? Sebagai contoh, saya sering berdana, ya, kewirausahaan aktif, sering membantu orang lain dan lain sebagainya. Kenapa kok hidup saya gini terus? Kekurangannya, kayaknya dia boro-boro mau beli tadi, tapi sukses saja dunia. Ada lagi, saya sering ikut baksos kesehatan dan lain sebagainya. Ya, saya sering menolong orang yang sakit dan lain sebagainya. Kenapa kok saya sakit-sakitan? Berarti perbuatan yang saya lakukan itu sia-sia. Itu kalau kita menganggap bahwa karma adalah hasil, karena kita berpikir kalau kita sering berdana pasti kita jadi kaya. Kakak sang Buddha begitu. Memang betul, memang betul. Tetapi ada tetapinya. Ada hal yang mungkin perlu kita sadari bahwa perbuatan kita yang lapor. Misalnya dulu suka nyolong, suka nyuri, suka nipu, dan lain sebagainya. Itu juga mengkondisikan harusnya. Nah, misalnya kalau kita suka nyolong, nipu, mencuri dan lain sebagainya, harusnya apa? Jadi orang miskin kan. Tetapi karena kita sering berdana, ya, karena kita sering berdana, akhirnya apa? Kita hidupnya ya nggak miskin sih, cukup lah, rezekinya ada aja. Itu coba kan, dulunya seorang perampok, tukang nyuri, tukang bunuh, nggak pernah berbuat baik. Sekarang juga nggak pernah kewirausahaan, nggak pernah berdana, nggak pernah nggak pernah membantu orang. Dulu sekarang tambah buruk. Kira-kira kita yang mungkin ya mohon maaf, mungkin ada yang jadi gelandang, tidur di bawah jalan, kan gitu. Tetapi apa? Kita kan nggak tahu kondisinya dulu, kecuali kita punya ingatan. Kita nggak tahu. Jadi yang tadi ya, misalnya dulu kita harus ada potensi karma buruk yang mengondisikan kita kekurangan karena kita sekarang suka berdana, kewirausahaan membantu orang, itu harusnya berbuah yang buruk ditekan. Karena ditekan, karena buruk ditekan, karena yang baik. Akhirnya apa? Ya kita hidup kecukupan, walaupun gak kaya raya. Ya, kecukupan. Itu. Beda lagi. Dulu dia suka berdana, suka membantu orang, ya. Terakhir, ya jadi kaya, rezekinya lancar, karena dia potensi karma yang kamu. Sekarang cara berbuat baik aja adalah potensi karmanya yang luar biasa. Jadi ada peranan tadi, dorong, tekan,
jadilah apa yang kita nikmati. Kalau kita minta, oh iya, kalau karena semoga dipakai, saya berdana pasti kedewakan. Ya belum tentu juga. Kita harus lihat potensi-potensi yang nah itu sangat penting sekali memahami ini karma, ini hasil. Karma itu perbuatan, ya momen per momen yang kita lakukan tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam dan lain seterusnya sampai sekarang. Dan yang kita nikmati adalah tadi potensi dorong tekan, potong tadi jadi satu kumpulan dari karma tadi. Jadilah apa yang kita nikmati. Begitu. Jadi sangat penting sekali memahami ini karma, ini hasil. Kalau kita tidak paham akan timbul kekecewaan. Yang tadinya rajin kewibara, rajin berdana makanan kepada bante, rajin membantu orang, akhirnya karena hidupnya pas-pasan dulu, saya suka begitu, tetap hidupnya kekurangan dulu, akhirnya males tuh ya. Semangatnya luntur, putus asa. Jadi kita harus paham. Oh berarti kalau misalnya saya sudah berbuat baik semaksimal mungkin, tetapi kita masih menikmati hal yang buruk. Itu artinya apa? Karena buruk yang lampau sangat besar. Dan ada sedikit cerita. Ini cerita yang berjalan. Nah ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Jadi kenapa ya? Jadi ada seorang penjual donat. Penjual donat ini tinggalnya di wilayah terpencil. Ya. Penjual donat di wilayah terpencil biasanya dia berjualan di pasar, pakai buta ya, udah pakai tangan udah di pasar. Dan naik angkot dari wilayahnya, ya dari Jayaraya ke pasar itu naik angkot. Tetapi dari rumahnya ke jalan raya itu sangat jauh sekali, muter jauh. Kalau lewat jalan yang enak ya. Nah, tetapi ada jalan pintas, yaitu lewat pematang sawah, potong lewat sawah gitu ya. Pada suatu ketika penjual donat ini kesiangan. Ada kesiangan, yang namanya kesiangan. Kalau kita kerja atau mau dagang atau apa kesiangan, apa yang terjadi? Buru-buru. Udah buru-buru, yang namanya buru-buru pasti konsentrasinya rada kurang. Karena udah terbawa nafsu dia. Apa aja begitu. Karena terburu-buru, akhirnya apa? Terpeleset. Bisa dibayangkan? Bawa donat, lewat pemakan sawah, jatuh. Jadi donatnya lupa, lumpur semua. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan kedua donat ini? Ketika jatuh, donatnya ke sawah semua, kena lumpur semua, nggak bisa dagang. Apa yang terjadi? Kedua donat bahagia tidak? Sedih, kecewa, ya enggak? Cengkel ya enggak? Godok, orang bilang godok sekali. Bahkan yang punya sawah disalahin. Wah, ini si An, sentimen sama saya nih. Tahu tiap kali saya lewat sini nih, kayaknya dilicin-licin di jalannya di situ biar saya jatuh. Ini dia apa saya? Ini dia. Padahal yang punya sawah lagi ngopi, makan pisang itu maksimal diomongin orang ternyata. Gak ngerti apa-apa, dimaki-maki. Ya begitu ya, kalau kita lagi jengkel begitu. Siangnya dapat kabar
kecelakaan masuk jurang. Penumpangnya semua meninggal. Gak ada yang selamat, bayangkan. Udah ya, jalan jurang, blok masuk jurang, bus. Dan ternyata angkot yang biasa dinaiki itu. Pertanyaannya, setelah penjual donat itu mendengar kabar ada angkot yang biasa dinaiki, remnya blok masuk jurang, meninggal semua, kira-kira penjual donat gimana? Bersyukur. Untung saya tadi jatuh. Nah, orang jatuh betul loh. Untung tadi saya jatuh. Ya kan? Coba kalau saya nggak jatuh. Ya kan? Bayangin nggak jatuh, lancar-lancar aja naik angkot, remnya blok, puasa. Ya kan? Untung tadi saya jatuh, akhirnya saya coba lakukan. Baru pas saya jatuh cuma keselio doang. Hari ini gak bisa jualan lah, gak ada pemasukan sehari ini, gak apa-apa lah. Masih ada simpanan kemarin, kan begitu. Ya kan? Itu ada dua momen yang berbeda. Saat jatuh, setelah mendengar. Penerimaannya beda. Nah, pertanyaan lagi. Tadi ketika jatuh, berarti ketika jatuh, berarti penjual donat itu sedang menikmati apa? Karma baik. Jatuh karma buruk dong. Orang jatuh masih karma baik. Ya kan? Harusnya penjual donat tadi kalau lancar-lancar aja naik angkot. Harusnya karma buruk udah ikuti potensi ya. Potensi karma yang akan berbuah buruk udah sangat matang gitu. Nah, potensi itu matang, udah mau berbuah nih. Si penjual donat mungkin dulu ya suka nolong orang, ya suka membantu orang lain, ikhlas, kewibawaan dan lain sebagainya, sangat ikhlas, sering berbuat baik, ucapannya terjaga. Itu juga potensi. Akhirnya apa? Yang harusnya tadi datang tetapi dia apa? Ditahan. Motor belum mampu ya, karena masih jatuh. Ditahan. Kekuatan ditahan. Jangan sampai kekuatan ditahan. Akhirnya jadi apa? Jatuh. Kita bayangkan kalau kita misalnya dulu gak pernah berbuat baik, ada potensi karma yang buruk, jadinya penumpang angkot yang lain karma baiknya udah gak cukup, datang udah habis, lewat. Itu pentingnya perbuatan baik yang kita lakukan itu akan melihat. Jadi penjual donat jatuh tadi kan bukan suatu kebetulan aja, tetapi ada tadi karma mendorong, ada karma memotong. Iya. Nah itulah yang akan menjadi penyelamat kita, yang menyelamatkan kita. Makanya ada istilah ya sedikit lama-lama menjadi bumi. Saya mengibaratkan, saya ada analogi. Saya punya garam satu gelas. Garam satu gelas ini saya tuang ke dalam air sekali. Saya aduk. Air di kayu rasanya asin. Iya enggak? Asin. Kalau kamu kayak pulang kan dicobain. Sama nih. Saya punya garam. Saya tuang di sungai apa ya? Kali danau atau sungai paling dekat sini ya? Sungai Ciliwung misalnya ya. Garam ini saya tuang di Sungai Ciliwung. Nah pertanyaannya, Sungai Ciliwung jadi asin? Tetapi garamnya ada nggak? Garamnya ada nggak di situ? Ada. Garamnya tetap di situ ada.
Ya saya ibaratkan garam satu gelas itu karena kita yang ada karena garam segelas yang mau matang ya. Kita cuma punya potensi karma baik, ya. Potensi karma baik kita cuma segayu, ya. Matang ya, cuma segayu. Apa rasanya ketika karma buruk datang? Ya berasa sekali. Mungkin ada yang sampai depresi, mungkin sampai bunuh diri dan lain sebagainya, atau mungkin malah gak selamat. Tetapi kalau simpanan kita satu sungai Ciliwung, bayangkan karena bunuh yang gak terasa. Iya, kita gak rasain apa-apa, gak efek kan? Itu gak efek. Iya, gak efek sama sekali. Siapa? Padahal karma bunuh dia tetap datang. Cuma kita karma baiknya biasanya lebih kokoh, lebih banyak. Tapi jangan sampai ya kita udah punya dasar simpanan karma yang enggak banyak, air yang banyak, kita pakai tiap hari segayu nggak pernah kita isi, lama-lama habis. Kalau lama-lama habis, akhirnya kita menderita, betul. Kita akan menderita karena kita pakai terus. Ibaratnya apa dalam kehidupan sehari-hari kita tadi ya, hidup kita itu ditopang atau ditujang atau didorong terus oleh kebajikan kita. Tiap hari, tiap menit, tiap detik kita selalu ditopang oleh karma baik. Kebajikan kita selalu mendorong kita. Dia selalu menjadi penunjang kehidupan kita. Tetapi kalau kita nggak pernah ngisi, nggak pernah berbuat baik, ya lama-lama habis. Padahal karma buruk ada aja yang datang. Coba bayangkan kalau karmanya semakin tipis, ibaratnya air segayu kita pakai terus habis. Kalau udah habis ya, tinggal apa yang terjadi? Kayak ibaratkan tadi yang kayak apa, remblong sebulan. Nah, itu sangat penting sekali supaya kita berbuat baik, supaya apa? Jadi kita perlu mengisi terus. Karena tiap hari kita pakai, ibaratnya kita tiap hari butuh makan, butuh minum, air terus kita pakai kan? Sama, kita bisa makan, bisa minum karena karma baik, betul. Simpanan karma baik kita berbuah terus. Kita bisa makan, bisa minum, kita selalu sehat, berkumpul dengan orang-orang, ya, dengan teman-teman, dengan tetangga-tetangga yang menyenangkan. Itu ditopang terus karma baik kita. Kalau kita sendiri isi ya udah sama aja. Makai isi terus. Makanya perlu sekali berbuat baik. Ya, saya ada sedikit cerita. Maaf berapa sampai jam berapa? 9. Wah. Dikit ya. Ceritanya itu promosi. Neraka punya promosi. Jangan salah hati-hati ya. Nanti kalau ada promosi neraka, tertarik enggak ya? Namanya orang promosi pasti menyenangkan, ya enggak? Ada enggak? Ayo beli barang saya yang jelek nih. Wah ini payung bocor nih, gampang sobek. Ada yang beli, ya enggak? Iya kan? Ini sama dengan neraka. Ceritanya ada seorang yang meninggal. Seseorang yang meninggal ini punya keistimewaan. Dia bisa memilih mau lahir kemana. Pada saat ketika orang meninggal, dan dihadapkanlah pada malaikat. Malaikat nih. Ditanya,
manusia kamu mau terakhir di mana? Jawabannya Surga. surga. Ya surga. Malaikatnya jangan buru-buru. Malaikatnya buktikan dulu lah. Saya kasih kesempatan dah. Kamu hidup di neraka seminggu, hidup di surga seminggu. Saya kasih kesempatan dah, katanya gitu. Wah, udah kebetulan tuh hidup di neraka, bayangin ya. Belum pernah ke neraka nih. Bayangin tuh kayak apa tuh. Wah, keringetnya udah segede jagung, udah kayak orang mati, udah lepek. Ya bayangin aja, gak ketakutan mau dimasukin neraka. Coba kita mau dimasukin ke api, udah gak karuan. Dengan perasaan yang gak karuan ini jalan masuk ke neraka. Pintu neraka dibuka. Apa yang terjadi ketika di neraka? Ada apa yang terjadi? Pintu neraka dibuka. Panas. Duk, duk, duk. Pintu neraka dibuka. Meriah sekali. Aku kelap-kelip pada acak-acak. Wah, pada acak-acak. Pada mabuk-mabukan. Acak-acak mabuk. Wih, promosi kan? Wih, acak-acak di neraka nih. Setelah itu masuk di neraka, enak. Boleh melakukan apa aja. Nyolong boleh. Pokoknya pakai punya siapa udah masuk dulu. Yang penting happy. Berbuat asusila boleh. Silakanlah berbuat asusila bebas di sini. Yang penting saya happy. Nggak ada aturan di neraka. Prinsipnya di neraka, yang penting saya happy. Itu prinsip di neraka. Bebas. Mau ngapain nggak ada aturan dah. Udah apa dah? Ngapain? Nah, karena hal yang menyenangkan, orang bebas, gak ada aturan, gak ada yang nyuruh ini itu, gak ada beban. Seminggu nih, tiba-tiba malaikat datang tuh. Wahai manusia, waktunya habis. Kaget, masa? Katanya, perasaan baru kemarin datang. Kemarin mana orang udah seminggu? Dibilang kan? Masa sih? Kenapa? Karena senang. Orang senang kan gak merasa waktu tahu-tahu udah habis aja. Setelah itu, ya dengan berat hati orang yang meninggal tadi ngikutilah malaikat. Dan sekarang saatnya ke surga. Bayangin surga udah pasti menyenangkan, ya enggak? Udah pasti bahagia dah. Bayangin di neraka aja bahagia kayak gitu, apalagi di surga. Dan coba ke surga. Ketika pintu surga dibuka, apa yang terjadi? Pintu surga dibuka nih. Apa yang terjadi? Tenang sekali. Iya, ketika masuk suasana tenang, ini gak ada suara. Ternyata banyak orang yang meditasi. Disiplinnya di surga itu banyak orang bermeditasi. Terus habis itu setelah itu yang masuk suruh meditasi, meditasi sejam 2 jam. Apa ya rasanya meditasi sejam 2 jam? Kalau nggak biasa udah dia sudah sendiri kan? Udah nggak biasa. Ini lama amat. Belum selesai ya. Ketika meditasi ada kata yang sangat membahagiakan. Apa itu? Saking sangka bahwa terus kita tahu, katanya banyak hilang gitu ya. Iya. Habis itu apa? Udah kakinya sebutan, udah capek. Habis ini apa? Chatting. Sampai chatting, baca wanita panjang sekali sebuku dibaca. Gila. Udah dulu itu. Setelah chatting, melakukan apa diskusi dalam ini. Sudah pernah ini apa sih? Nggak ngerti gua kayaknya ya. Udah nggak guna katanya ngomong kayak gitu. Gua pikiran orang yang nggak biasa.
sejam aja lama amat, masih berapa segitu, sehari aja lama, tersiksa seminggu. Akhirnya dengan penuh penyiksaan seminggu habis, datang malaikat, lega sekali, dan setelah ke tempat malaikatnya, ditanya orang tadi, wahai manusia, kamu mau lahir di surga atau neraka? Tapi setelah memilih, sekali memilih, tak boleh dikasih, tak boleh hati pilihan. Pikir mana-mana, pikir, ya. Akhirnya pilih yang mana? Saya neraka. Iya, dengan penuh percaya diri saya pilih neraka. Dikunci jawabannya. Udah dikunci nggak bisa. Akhirnya diaturlah ke neraka, terus dengan tanpa beban happy sekali. Terus dibukalah neraka. Apa yang terjadi? Wah, orang teriakan minta ampun, ampuninya berkobar-kobar, minta tolong, minta dan lain sebagainya. Kagetlah orang yang meninggal tadi. Bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, lah kok beda apa yang kemarin yang minggu lalu? Jawab malaikat lain, promosinya habis. Iya, kemarin neraka baru promosi. Iya, sekarang udah habis. Karena kamu gak pilih, memang tidak neraka. Akhirnya dengan penuh penyesalan, penderitaan, ya, terakhir cedera. Nah, itu tadi sedikit cerita. Jadi saya analogikan, malaikat itu siapa tadi? Malaikat itu bukan sosok lain atau sebagainya, tetapi apa? Malaikat itu adalah karma. Malaikat itu karma. Kalau yang terjadi di kondisi neraka adalah jalan untuk menuju ke neraka. Kondisi di surga adalah jalan menuju ke surga. Jangan dalam kehidupan ini neraka lagi promosi juga. Iya, jangan sampai waktu promosinya habis. Kapan habisnya? Ketika kita iya betul, kita mendalam udah habis waktunya. Ada yang bisa hidup lagi? Enggak? Gak ada. Coba masa hidupnya selalu fitnah orang, selalu berantem, gak pernah aku sama orang lain, sono sini, banyak musuh dan lain sebagainya. Gak pernah melatih sila, gak pernah kebaktian bagi yang beragama Buddha, yang kita melaksanakan Buddha aja ya. Akhirnya apa? Menikah ya udah. Itu pilihan. Udah kalau udah meninggal gak bisa cancel. Hanya menyesal. Yang namanya penyesalan datangnya belakangan. Gak ada. Sebelum melakukan saya nyesel lah, mau melakukan, gak ada. Saya nyesel kenapa melakukan itu, kan gitu. Gak ada sebelum melakukan kita udah nyesel. Jadi ya, dari analogi yang saya sampaikan tadi, itu perlunya kita berbuat baik. Yang namanya untuk mencapai kebaikan itu gak gampang. Banyak aturan. Iya, banyak aturan. Di dalam kita sebagai umat Buddha, kita umat awam ada aturan Pancasila Buddhis. Kita awam nih, kita upasika ada Pancasila Buddhis. Di dalam masyarakat ada aturan norma-norma. Di dalam suatu negara ada aturan hukum. Itu yang membatasi kita. Dan untuk kita bisa melakukan itu, yang diperlukan apa? Niat dan action kita. Kalau udah kita niat, penuh keyakinan, hasilnya pasti akan baik.
yang baik. Nah, jadi kita mau selamat atau tidak, kita yang membuatnya, bukan mencarinya. Nah, kita mau selamat atau tidak, kita sendiri yang membuatnya. Jangan menyalahkan orang lain, pihak lain ketika sedang menimpa kesialan. Tetapi wajib bersyukur ketika kita masih bisa sehat, bisa masih punya rezeki, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Itu adalah berkah yang luar biasa. Jangan kita menjaga hal yang kecil-kecil. Karena kalau kita terus lama-lama menjadi begitu Bapak Ibu. Nah, benar 10 menit benar kayaknya. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Kalau enggak, tutup nih. Oke ya, cukup. Oke, kalau itu. Ya, kalau cukup ya. Ya udah, kalau begitu sebelum ditutup, mari kita bersikap adil. Kita pejamkan mata, kita lakukan. Semoga segala berkah kesehatan, kebajikan, kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, rezeki lancar melimpah kepada saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, sama keluarga saya, sahabat-sahabat saya, leluhur saya, atas segala kebajikan yang kita lakukan hari ini. Kita melakukan kebajikan-kebajikan dapat mengondisikan hal baik, dapat mengondisikan segala harapan kita tercapai. Sampai sempurna waktu sekitar sedang berdiri berbahagia. Satu. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Yang baik diambil, yang kurang baik ya. Terima kasih. Aku foto ini. Foto. Depan Cawata.